Baik, selamat sore. Saya Serlina Pita Parewa dengan NIM C2357201068. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari 1D, yaitu mempelajari materi dari video YouTube, yaitu materi 10, 11, dan 12. Kita langsung saja. Oke. Di sini saya akan sambil menonton video dari YouTube, yaitu materi 10 dan 11, 12. Di sini kita akan mempelajari tentang menggunakan visibility member public. Di sini akses modifier disebut juga sebagai visibility member. Ada 3 bentuk dapat digunakan pada properti dan metode. 1. Public, dapat diakses di mana saja. Lalu yang kedua, protective, yang hanya dapat diakses dalam kelas dan oleh kelas turunannya. Lalu private, hanya dapat diakses dari dalam kelas asalnya. Oke, kita lanjut. Tense atau mencegah terjadinya overriding, itu bisa menggunakan yang namanya final. Kalau tidak ya tidak. Kelas dan oleh produk. Jadi kalau di dalam komponen yang pertengahan itu ada protected, PHP ya. Oke, seperti file baru ya. Baik, kita akan membuat sebuah file baru. Saya save dulu supaya mudah ya. Nilai PHP ya. Oke, seperti ini. Saya bikin kelas. Kita save dulu biar berwarna. Namanya nilai. Saya save dulu supaya mudah ya. Nilai titik PHP. Kita simpan di exam, lalu hotdoc, lalu praktikum. Save. Baik, titik PHP ya. Oke, seperti ini. Saya bikin kelas, namanya nilai. Oke, seperti itu. Beres ya. Udah. Selanjutnya ditambahkan properti dengan akses modifier public semua. Nah, ada 5 nih. Public semua, ada nama MHS, ada NTGS, di sini kita akan menambahkan properti dengan akses modifier sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama ada public, yaitu nama mahasiswa. Yang kedua ada N tugas, TGS. Yang ketiga ada N UTS. Yang keempat ada N UAS. Yang kelima ada N akhir. UTS, N UAS, N akhir sama dengan 0. Ini langsung diisi ya. Oke, kita kasih keterangan dulu ya. Properti, walaupun nggak wajib seperti ini ya, nggak juga nggak apa-apa. Public, dolar nama MHS 1. Terus public lagi gitu ya. Oke, kelebihan 1. Nah, yang kedua, public, dolar nama mahasiswa, public, dolar nama mahasiswa. Salah, maaf, kita akan copy nah itu adalah lalu sampai 5, 3, 4, 5. Kita ubah N TGS
and UTS and UAS and akhir sama dengan 0 titik koma, lalu di bawah kita tambahkan metode. Bikinkan dulu keterangannya untuk metodenya ya. Oke, sudah. Ini sudah ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya proses perhitungan. Ini juga pakai public depannya. Kalau tidak dituliskan depannya ya, nggak ada publicnya, hitung NUA, langsung menampilkan nilai akhirnya ya. This NA tadi hitung nilai akhir this N akhir ya, sama dengan kita bikin kayak gini aja dulu, plus ya, terus plus, nah seperti ini. Jadi 0,2 20% itu ya, dikali dengan dolar this NTGS, sebelahnya adalah 30%. Sama dengan kurung buka 0,2 banding 2 kali dolar this and TGS mau tutup tambah banding 3 tambah koma dikali dolar this dikali dolar this NUTS. TS berikutnya 50% dikali dolar this NUAS. Oke, yang kedua public yang kedua public function apa tadi, tampil nilai akhir. Public function apa tadi, tampil nilai akhir eco dolar this and akhir
ambil nilai akhir. Oke, stop dulu sampai di sini, disimpan dulu ya. Ini proses perhitungan. Boleh. Baik, untuk proses perhitungan kita simpan terlebih dahulu. Ya, kalau kita mau membuktikan ini dulu ya, benar apa enggak hitungannya dan sebagainya. Tapi kita ingin mempraktekkan public itu. Kalau public ini pasti sudah bisa diakses di sini ya. Kalau kita instance $n nilai gitu ya, sama dengan new nilai ya, kan seperti ini kita sudah tahu. Karena dia bernilai public berarti bisa, ini kan bisa nih, bisa ngakses ke dalam. Nah sekarang dari luar juga bisa nih, nilai, nama, MAS, nah NTGS sama dengan 75 misalnya ya, terus dolar nilai, NTS 67, nah kemudian kita hitung ya, panggil dolar nilai, $75 luas 90. hitung Tugas UTS dolar nilai hitung nilai akhir untuk nilai akhir, kemudian yang terakhir
tampilkan nilai akhir. Saya save dulu. Ini untuk di pet. Tampilkan nilai akhir. Ini nilai kita akses dan seperti 75,6 dari sejumlah yang kita masukkan ini. Jadi tugasnya 75, UTS-nya 67, UAS. Oke, kita save. Kita akan mencoba mengakses nilai yang sudah kita masukkan. Sebentar. Kita ke nilai publik. Sebentar. Ada error 21. Oh, 12. Publik. Empat tampil nilai akhir. Yes. Ini untuk hasil nilai yang sudah keluar. Dari yang kita input ada 80, 75, 90, dan ini untuk hasil keseluruhannya. Tampilkan nilai akhir. Nah, seperti 75, 81. Masih ingat ya kode PHP ya, tanda slash bintang untuk kita matikan dulu yang ada di sini supaya jangan dijalankan ya. Matikannya ini. Oke, kita matikan dulu bagian ini supaya dia tidak terjalankan. Namanya masih ingat ya kode PHP ya, tanda slash bintang. Bintang. Oke. Ditutup dengan bintang slash. Slash itu untuk membuat komentar. Saat ini kita buat kelas baru, namanya tapi dia mengextend ya dengan nama nilai slash itu untuk membuat komentar. Saat ini kita buat kelas baru, namanya. Sekarang kita akan membuat file baru
sini. Tapi dia mengextend Nilai teori dengan extend. mengextend nilai sama dengan nama nilai teori titik PHP ya, seperti itu ya. Nilai Dengan nama nilai teori titik PHP ya, seperti itu ya. Exam, Doc, praktikum, PHP. Buat nilai teori, nama filenya terserah lah ya. Nah, saya tadi nggak konsisten bikin nama filenya, tapi intinya adalah nanti yang kita akses ini. Royal by Softlane Premium Series. Wangi, tahan lama. Pelembut pakaian pertama berbahan tumbuhan. Ini tidak akan jalan nanti ya, karena nilai itu nggak ada di sini. Nah, kita perlu include-kan. Include-kan nilai PHP. Nah, setelah itu biarkan saja kosong begini. Lalu kita buatkan objek ya, misalnya n aja ya supaya mudah ya. Nilai PHP. New, hati-hati jangan sampai salah lagi. New nilai teori. Selanjutnya di sini ada pengisian nama, nilai seperti tadi ya, sama persis seperti itu. N sama dengan nilai teori Tadi jadi N nama MHS. Nah, ini bisa kita gunakan nama MHS padahal di sini tidak ada ya, karena ini adalah dimiliki oleh parent class, yaitu kelas nilai. UAS 7590.
misal nah contohnya seperti itu, datanya ada 3, kemudian hitung 8 70. Setelah dihitung, tampilkan nama, Oh, yang kita tambah dengan string untuk BR ya. Lalu di eksekusi lagi, nilai, lalu di eksekusi lagi, nilai, nilai nama mahasiswa titik BR dolar nilai tampil nilai akhir. Aku tutup titik koma. Oke. R kelas nilai. Oke, kita refresh namanya. Bukan nilai tapi apa ya? Teori ya. Baik, nah 57,6 Kita save. Maaf. nilai. Kita save. Kita akan coba akses. Nilai teori PHP. Jadi di sini ini sudah terakses nama yang kita isi dan nilai yang telah nilai hasil dari nilai yang telah kita masukkan tadi. Oke. Bukan. Properti dan main objek ya, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi intinya akses dengan tipe public memungkinkan properti atau metode dapat diakses dari mana saja. Akses bahkan dilakukan secara langsung baik dari dalam kelas parent, kelas child maupun dari objek hasil instant kelas child. Menjadi nilai ini ya, nilai private, gitu aja ya supaya mudah ya. File nilai awal akan kita ganti. Oke. Save. Nilai private. Nilai private titik PHP. Oke, sudah. Nilai private CSM ini juga diganti, ditambahin nilai private. Nilai
accept dulu, kemudian diubah visibility property nama MHS itu menjadi private. Oke ya. Oke, ini instance kita hapus aja dulu. Ini ngelain ini Instant kan kita hapus terlebih dahulu. ini untuk nilai private file baru ya ceritanya, bisa masuk dari nilai. Nah yang ini nama kelas jadi private. Public akan kita ubah ke private. Satu dulu kita coba ya. Iya, isi propertinya. Nah, dengan cara langsung seperti ini, dari objek langsung seperti public tadi ya diisi, kemudian ditampilkan. Oke, kita coba ya. Nilai sama dengan Iklan Sekar penuh cobaan yang terpaksa dicobain. Aman aja, Sekar pakai Rinso dan Molto. Tangguh angkat noda, baju bersih dan wangi. Kamu pakai Ju. diakses dari dalam kelas, dari luar kelas tuh harusnya. Ini juga diganti, ditambahin nilai private. Kayak satu dulu kita coba ya. Isi propertinya. Nah, dengan cara langsung seperti ini, dari objek langsung seperti public tadi ya diisi, kemudian ditampilkan. Oke, kita coba ya. Nilai sama dengan new, nilai private ya. Oke. Nah, kita coba langsung ya. Nilai 6 dolar nilai sama dengan new nilai private dolar nilai nama MHS itu diisi langsung seperti ini, kemudian ditampilkan nama tersebut. Nilai dulu ya, nama objeknya dulu, baru nama propertinya. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Tadi filenya nilai private ya. Oke. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Nilai dulu ya, nama objeknya dulu, baru nama propertinya. Nah, seperti ini kita coba. dolar nilai nama jalankan. save, kan kita coba jalankan. Tadi filenya nilai private ya. Oke, seperti ini klik. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini yang jam sudah diabaikan saja karena dia meminta untuk menyesuaikan jamnya ya. Apa-apa. Nah, ini ada pesan error. Fatal error ya. Cannot access private property nilai private untuk nama MH seperti ini. Jadi, error kita bisa. Kenapa? Karena kita mengakses properti nama ini mau diisi ataupun menampilkan, tetapi dia di luar daripada kelas. Namanya di luar dari kelas ini karena ini apa? Adalah objek. Karena di sini ada objek selectornya ya, berarti di sini objek. Kalau dari objek yang nggak bisa, tapi kalau dari dalam harusnya bisa ya begitu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengisi nama MHS ini, supaya kita bisa ngisi masuk datanya pada properti yang tipenya private seperti ini, visibility-nya. Ya, kita jawab dulu apa yang terjadi, error begitu ya jawabnya ya, karena kita akses langsung padahal tadi dia tipenya adalah private. Nah, solusinya itu adalah membuat public method.
untuk mengisi properti nama MHS. Jadi seperti ini. Jadi kita cara mengisi data atau mengakses data yang sifatnya private itu harus melalui metode yang tipenya public. Intinya seperti itu ya. Nah, kita coba buatkan dulu. Untuk functionnya kita kasih nama seperti ini. Tetapi melewati yang namanya method. Oh ya. Nah, kalau error kita matikan. Ini aja. Nah, seperti ini atau dihapus sama. Karena error kita akan hapus. Kali aja ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buatkan function di sini. Functionnya public function. Nah, terus set nama. Nah, dalamnya kita kasih misalnya nama variabelnya ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita masukkan nama MHS, itu diisi dengan dolar nama M. Sudah sampai situ saja. Ya seperti itu. Ingat ya bahwa yang parameter yang ini itu ke sini larinya. Sedangkan base nama MHS ini ke properti yang ada di atas. Properti yang private tadi ya. Atau kita lihat di sini lah ya. Nah ini. Nah seperti itu. Nama MHS di sini kan tulisannya sama persis dengan yang baris 4. Tapi fungsinya tidak sama. Ya. Posisinya dia terluka tidak sama. Nama yang ada di dalam variabel yang ada di sini atau properti yang ada di sini, yang parameter ini di dalam function set nama itu berlaku hanya di dalam function aja, terbatas pada 16, 17, 18 saja, yaitu ini. Jadi turun ke sini ya, dia ke bawah sini turunnya. Apa yang terisi di sini akan ada juga di sini, ya. Nah kemudian kode ini kan memerintahkan untuk mengisi nama MHS list nama MHS itu yang mana, yaitu yang baris 4. Nah seperti itu ya. Jadi dari sini ke sini hubungannya yang ini menunjuknya ke sini. Isinya sama, betul isinya sama. Karena pada saat diisi di sini, isian dari sini diisikan ke list nama ini ke sini sama, tetapi ingat fungsinya berbeda. Kalau kita menggunakan yang ini untuk di fungsi yang lain nggak bisa, jadi harus masuk dulu ke sini supaya dia bisa diakses. Sekali lagi bahwa properti yang ada di kelas itu sifatnya global, sedangkan parameter yang ada di dalam atau variabel yang ada di dalam function itu sifatnya adalah lokal, maka dia nggak bisa keluar ke kelasnya, dia nggak bisa, dia hanya berlaku di dalam function tersebut. Oke, selanjutnya isi datanya seperti ini, dolar nilai. Kita refresh tampilannya, harusnya tidak terjadi error, dia blank aja. Nah seperti ini, tandanya berhasil sudah mengisi data dari function yang public ya, set nama menuju ke variabel atau properti nama MHS. Itu caranya. Oke, di sini hasilnya adalah blank, artinya itu tidak terjadi error apa ya, berarti berhasil. Nah yang berikutnya adalah supaya kita bisa menampilkan, kita mintanya tadi menampilkan yang isi dan menampilkan. Nah, dan ya blank aja. Kita isi di bagian sini dolar nilai set nama seperti ini ya. Kemudian kita refresh tampilannya, kita save. harusnya tidak terjadi error, dia blank aja. Nah seperti ini, tandanya berhasil sudah mengisi data, mengisi.
Oke, jadi di sini sudah terisi namanya yang kita set tadi. Data dari nah kita buat lagi public method untuk menampilkan properti nama MAS ini. Nggak bisa langsung, kan ketika kita echo kan dia terjadi error. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan public method lagi yang kita kasih nama get nama, yang isinya kita ambil dari return, ngambil list nama seperti itu ya. Kemudian menampilkannya dari echo nilai get nama. Nah, kita coba ya hasilnya seperti apa. Nah, setelah proses pengisian ini tadi, kita tinggal buatkan satu buah metode lagi. Kita buat satu metode lagi, public function sering import tulisannya get nama. Ini nggak ada parameternya di dalam, tinggal di return saja return $this nama. Nah, sampai situ dulu ya. return this kita kembali lagi ini saya mau dulu ini dua. Oke, ini tadi untuk misi ya, masuklah datanya, data nama tadi ke sini tersimpan di atas. Ya, sekarang dolar nama yang ada di yang private ini sudah ada isinya tadi Muhammad Herban. Kemudian data ini karena itu ditampilkan, dikirimlah ke sini yang ke get nama. Kemudian karena ada return di sini, berarti get nama ini langsung bisa memunculkan namanya. Kita masukkan di sini pakai echo ya, echo dolar nilai get nama seperti ini. Kemudian kita refresh tampilannya. Nah, sudah bisa muncul Muhammad Herban nama seperti ini. Kemudian kita refresh tampilannya. Nah, sudah bisa muncul Muhammad Herban. Jadi yang diharapkan tadi yang pertama tadi ya, yang ini. Nah, sebenarnya sama saja sepertinya, bedanya karena dia punya tadi private MAS, maka nggak bisa langsung begini sama tadi ya. Nah, sebenarnya sama saja sepertinya, bedanya karena dia tipenya tadi private ya untuk nama MAS, maka nggak bisa langsung begini. Untuk properti langsung nggak boleh, harus lewat itu dulu. Sama-sama 3 baris betul. Ya, instance, kemudian isi nama, kemudian menampilkan ke sama-samanya. Tetapi ada perbedaan, yaitu untuk prosesnya harus melewati yang namanya public name. Kemudian isi nama, kemudian menampilkan ke sama-samanya. Nah, properti langsung nggak boleh, harus. Sebenarnya sama saja sepertinya, hanya bedanya kan. Jadi yang diharapkan tadi yang pertama tadi ya, yang ini. Nah, sebenarnya sama saja sepertinya, hanya bedanya. Visibility member ini atau modifier ini ya, yang terutamanya sifatnya private dan juga nanti protected ya. Kalau public nggak ada masalah aman. Nah, jadi hasilnya gimana? Hasilnya sudah bisa ya, sesuai dengan diharapkan. Jadi private tetap bisa diakses, tetapi ada caranya, tidak boleh langsung. Ini seperti itu ya. Oke, sekarang di kelas turunan kita coba ya. Jadi kita matikan dulu kode yang ada tadi untuk instance object dan sebagainya. Ini kita matikan seham saja ya. Oke, karena tadi sudah selesai atau terlebih aja ya, kita matiin ini aja, jadi gampang. kodenya kan kita hapus terlebih dahulu karena tadi sudah selesai. Sesuai perintahnya. Kemudian buat kelas turunan, kemudian buat objek ya, oke. Kita buat file, kemudian karena tadi sudah selesai atau terlebih aja ya, kita matiin ini aja, jadi gampang komentar ya. Kita matikan saja untuk sementara. Kemudian saya set dulu ya. Nah, kemudian buat objek ya, oke. Terlebih aja ya, kita matiin ini aja, jadi kita komentar perintahnya. Kemudian buat kelas turunan, kemudian buat objek ya. Kemudian kita akan membuat kelas turunan dan membuat objek dari kelas turunan. Oke. Kita buat file baru. Kita akan membuat file baru. Saya set dulu ya. Namanya gini. Tadi nilai parentnya. Ya, nilai privat. Sekarang nilai privat juga, tapi tambahin turunan.
titik PHP. Nah, itu aja nilai private turunan. Sekarang ini adalah kelasnya turunan untuk nilai private. Sebelumnya include dulu ya. Include. Sebelumnya kita ketik include terlebih dahulu. Kalau nggak mau include boleh, jadi masuk sini ya. Di bawah sini dibikinkan kelas turunannya juga boleh ya. Tapi saya mencontohkan supaya nilai supaya terpisah ya. Nilai private PHP, kemudian ini kelas. Nilai privat turunan extend nilai Private turunan extend. dulu. Boleh ya nama kelas itu apa saja terserah aja, yang penting kalian paham penggunaannya, bahwa nilai ini adalah nama kelas yang sedang yang ada pada file ini, yang ini adalah nama kelas yang ada di sini di file nilai privat itu yang ini. Nah, yang penting paham itu ya. Sudah, kita lanjut aja bagi perintahnya. Isi nama dan tampilkan secara langsung tanpa memanggil metode public set nama dan get nama. Ini untuk membuktikan ya, private itu bisa nggak di turunan. Kalau tadi di objek nggak bisa. Nah, sekarang di sini kita instance dulu. Kita akan instance. Keterangan aja dia. Nah, sekarang pakai nilai aja ya. New nilai privat turunan ya, dari sini. Nah, sekarang isi kan tadi ya, isi nama berarti nil langsung nama MHS sama dengan langsung aja saya sini, kemudian di echo kan turunannya. Tadi di objeknya nilai privat nggak bisa, harus lewat set nama dan get nama. Nah, sekarang jadi turunan. Kita coba ya, press dulu. Nah, ini nilai privat nggak bisa. Harus lewat set nama dan get nama. Nah, sekarang jadi turunan. Kita coba ya, press dulu. Nah, ini nilai privat turunan, saya klik. Nah, dia tetap bisa tampil ya. Harusnya nggak bisa. Secara teorinya saya katakan tadi ada yang tidak sesuai dengan teori. Harusnya dia nggak bisa, tapi ternyata kok bisa ya, seperti itu. Nah, itu kenapa? Harusnya nggak bisa nih. Ya kan, logikanya sama saja karena ini kan turunannya. Turunan dari nilai privat harusnya nggak bisa. 3 kelas nilai turunan
juga nih langsung seperti ini, sedangkan di awal tadi bisa gitu ya. Oke, 10 menit lagi waktunya seluruh ya. Oke. Nah, seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Jadi, saya nyari referensi. Ternyata disebutkan bahwa di PHP itu yang namanya variabel itu tidak selalu harus bisa di awal, jadi bisa saja pada saat langsung digunakan. Jadi, pemahaman saya ini yang ada di sini. Tapi dia bikin baru propertinya, sehingga dia bisa ditampilkan. Jadi tidak merujuk kepada apa namanya? Ya, kayak kita lewat aja ya. Nah, itu tanpa set nama dan get nama. Nah, sekarang kalau kita rubah menggunakan set, pastinya bisa harusnya ya. Di sini kan pakai set. Set nama. Kemudian di sini get. Nah, ini bisa tampil ya. Sama dengan ini. Misalnya seperti ini ya. Udah dipanggil ya. Kita panggil aja dulu ya di sini ya. Nah, kita coba refresh tampilannya dan boleh terus seperti tadi. Ya. Nah, langsung seperti ini. Kita refresh tampilannya, akan jadi error all to private method dari nilai private itu tampilan akhirnya di private, jadi nggak bisa. Caranya adalah kita buat public method sekali lagi untuk mengakses tampil nilai akhir ini. Nah, dari sini kan nggak bisa tadi, jelas nggak bisa. Caranya kita buatkan hanya pas di sini. Kita buatkan function aja, tapi tipenya public function. Kita akan membuat public function lagi. Misalnya tampil seperti ini. Ya. Nah, lalu di sini sesuai dengan yang contoh. Nah, di sini langsung aja seperti ini, return juga isinya kan sama ya. Tapi yang kita panggil itu adalah function yang private tadi. Nah, ini kan sudah di private tadi. Nah, kita langsung panggil nama metodenya yang private tadi, return. Ambil nilai akhir seperti ini, return, nanti dia akan masuk ke sini. Nah. Return this tampil nilai akhir. Ctrl S. Nah, yang ini harus kita rubah, bukan tampil yang akhir, tapi tampil saja gitu. Pusing nggak belajar ini kan? Nah, tampil ini memanggil function ini ya. Function ini dalamnya memanggil this tampil nilai akhir yang ada di file nilai private, yaitu yang ini. Oke. Jadi jembatan yang private ini baru bisa diakses kalau kita menggunakan public yang memanggil yang private ini. Kita coba ini ya, refresh. Sorry, call to private ya, ini untuk membuktikan ya. Oke, ini sudah terbukti bahwa nilai private itu sesuai dengan kata-kata definisinya tadi, hasilnya nggak bisa tetap ya. Kenapa? Karena berarti hasilnya masih belum bisa. private itu hanya bisa diakses dari kelas yang tempat dia berada saja, yang kembali ke sini. Private ya, sini kan? Nah, ini. Nah, tempatnya. Tetapi kita harus pindahkan, kita angkat aja. Private ini dipanggil di sini juga di dalam kelas. Maka harusnya nanti bisa gitu ya. Sesuai dengan teorinya, karena di sini langsung nil tampil gitu ya. Harusnya dia bisa. Jika kita refresh, nah dia sudah bisa masuk angka di sini. Nah, sekarang jadi semakin paham bahwa menggunakan access modifier kita perlu berhati-hati ya. Mana yang kita harus private, yang bisa diakses dari kelasnya saja, mana yang boleh diakses dari mana saja, dari tempat lain atau turunan. Karena kita mau buat tadi kan di sini ya, di dalam sini. Ya. Nanti ada tipenya yang supaya bisa diakses di sini. Ya. Tapi karena kita masih bahas tentang private, oke, membahas tentang private bahwa semuanya yang private itu hanya dapat diakses dari dalam kelas asal, jadi tidak bisa juga dari kelas turunan, apalagi dari objek atas mereknya tempat.
Kalau dari objek itu kan nggak bisa. Cara aksesnya hanya melalui yang di kelas tersebut ya. Untuk akses dari luarnya kita harus Jadi, akses dengan tipe private tidak dapat dilakukan dari objek langsung atau objek turunan. Cara akses hanya dapat dilakukan langsung melalui kelas tersebut. Untuk akses dari luar harus melalui metode yang bersifat publik. Metode publik ini disebut dengan setter dan getter. menggunakan metode yang sifatnya publik. Oke. Properti ya. Nah, tuh ada 5 properti itu jadi private semuanya. Kemudian buat public method untuk semua properti yang ada setter dan getternya. Oke. Yang kedua ya. Nah, tadi nama sudah ada ya. Ada set dan get nama. Nah, caranya sama dengan ini. Kita buat setter dan getter. Nah, untuk n tugas, untuk n UTS, n UAS, dan nilai akhir enggak ya, karena nilai akhir itu isian nanti dari ini, dari proses perhitungan ya. Oke, yang seperti ini dulu kita set ya, yang nilai private sekarang yang set, karena kita posisi di situ. Nah, kosong karena ada isian ya, jadi aman ini. Nah, sekarang kita buat setter dan getternya seperti public. Kita akan membuat setter dan getternya. Kita akan public function Supaya nilai bisa diisi nanti ya. Public function set misalnya tugas dolar and TGS seperti itu. set tugas dolar and tugas Dollar is and TGS sama dengan dolar and TGS. Ini setnya. Nah, lalu getnya. Ya, tugasnya. kita akan membuat getternya function get tugas Nggak ada, langsung di return saja instant dollar is and TGS. Oke, bertugas nih ya, copy dua ya. Jadi set UTS sekarang and TGS. Oke. this and TGS Bertugas nih ya. Copy duanya. Jadi set UTS sekarang.
kita copy menjadi set UTS. Salah ya? Sini, oh, set UTS. Kita copy lagi menjadi UAS. Oke, sudah. Isi data nama dan nilai semuanya, kemudian tampilkan nilai akhir. Oke, jadi di sini kita aktifkan lagi yang ini ya. Nah, Jadi nanti yang tadi yang kita matikan akan kita aktifkan kembali. cuman yang ini harus set. Nah, pertama kita harus ngeset nih, ngeset nama dan terus kita harus ngeset lagi. Set apa? Set tugas. Set tugas karena di angka langsung aja di sini ya. 40 misalnya. Kemudian set Set tugas. UTS 80 juga, biar enak hitung aja. Harusnya 80 nanti ini. Set UAS. Oke, sudah. Kemudian kita tampilkan echo dolar nilai nama. Nah, sekarang tampilkan semua pesan. Terus hitung lagi. Harus hitung dulu. Dolar nilai sama dengan hitung nilai akhir. Setelah itu baru diekokan untuk dolar nilai tampil nilai akhir. Oke. Nah, kalau seperti ini tampil nilai akhir, ini akan terjadi error ya. Masih ingat errornya apa? Seperti ini ya. Nah, cannot access private property nilai salah ya. Ini harusnya pakai get nama. Nah, satu itu ya, harus pakai set kan gitu. Oke, terus lagi masih ada error ini. Nah, satu all to private method. Nah, tapi yang akhir karena tadi kita buat dia private kan nggak bisa dari objek, harus lewat public method. Public method sudah dibuatkan tadi yaitu ini ya, tampil ya, kita public. Akses ke tampil nilai akhir itu nggak bisa karena di sini sifatnya private, berarti kita manggilnya di sini tampil saja.
Sengaja saya ngisinya begitu supaya mudah aja ya hitungnya. Kalau di sini Kita akan save, lalu kita akses, kita refresh. Nilai private. Nah, nilainya adalah, nah, di sini sifatnya private, berarti kita manggil di sini ambil saja. Oke, kemudian di refresh. Nah, nilainya adalah 80. Nah, di sini sifatnya private, berarti kita manggil di sini ambil saja. Oke, kemudian di Nah, hasilnya akan keluar dari nilai yang sudah kita masukkan. Kita mendapat 85.5 atau 85,5. refresh. Ini 20%. Ya. Untuk fungsi dia akan baca ini, dia akan baca get dulu ke sini, ke tugas gitu, ke puas gitu ya. Jadi semuanya sudah bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Nah, Mungkin itu saja untuk materi dari materi sebelah sini. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke materi 12 dari tugas 1D. Di sini tentang protected, tidak bisa diakses dari objek parent maupun objek turunan. ya. Tapi ketika kita memanggil hitung nilai akhir itu tidak bisa, atau error ya. Di sini call to protected method. Nah, karena dia sifatnya protected. Hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, hasilnya adalah error. Call to protected method. Untuk nama sudah bilang hitung nilai akhir di bagian bawah ya. Setelah itu hitung nilai akhir kita yang semula protected sudah kali biasa tadi ya. Nah, file ini ya. Nah, ini hitung nilai akhir kita yang Kita ke nilai private. Dihitung nilai akhir. semula public kita jadikan protected. Kita ubah ke protected. Oke, simpan ya. Nah, di sini ada pemanggilan hitung nilai akhir di bagian bawah ya. Setelah instance aksesnya, kita coba akses ya. Ini nilai private, kita coba akses seperti ini. Nah, untuk pesan seperti ini. Untuk nama sudah tidak jadi masalah karena kita pakai set nama dan get nama ya. Tapi ketika kita memanggil hitung nilai akhir itu tidak bisa. Atau sekarang kita buat public method untuk mengakses hitung nilai akhir tadi, karena kan nggak bisa langsung diakses. Maka kita perlu yang namanya public method. Nah, kita buatkan public method hitung yang dalamnya adalah mengembalikan hasil dari eksekusi metode hitung nilai akhir. Oke, kita langsung saja ya. Kita tambahkan di file ini tadi, bawah sini aja ya.
Nah, ini sifatnya public. Kemudian function hitung tadi ya, hitung. Oke, seperti ini. Kemudian kita return saja langsung. This hitung nilai akhir seperti ini. Oke, itu dulu ya. Nah, jadi seperti setter dan getter itu ya sebetulnya. Jadi ini anggap saja lah sebagai getter jadinya ya, karena dia kan menghasilkan, ada return kan berarti get ya, berarti dia ada hasil nanti yang akan ditampilkan. Kemudian perintah selanjutnya apa? Nah, ubah pemanggilan metodenya menjadi seperti ini saja, hanya hitung saja. Jadi dari objek langsung hitung, karena hitung tadi sifatnya adalah public, maka dia bisa diakses langsung dari objek ini ya, namanya hitung. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba rubah angkanya. Bagian yang ke-11, private access ya, kita akan bahas dari 3, yaitu tadi public sudah ya. Kemudian kita bahas tentang private access. Nah, kita lihat kembali posisinya seperti ini. Tidak bisa dari objeknya, objek dari kelas parent ya, ini tidak bisa dulu. Nah, kita panggil di mengembalikan ya. Nah, ini sifatnya public. Hasilnya apa? Nah, perhitungannya 50 hasil akhirnya maksudnya ya. Nah, seperti ini kita lanjut ke sini ya, kita refresh tampilannya. Nah, nilainya 50. Sudah bisa diakses. Jadi protected ya. Itu hanya bisa diakses dan Kita akan coba ubah menjadi 90. Jadi di sini nilainya sudah masuk 90. dari kelas asalnya. Yang ini tadi kita ganti jadi protected, kemudian tidak bisa diakses. Untuk hitung nilai akhir kita perlu membuatkan public method hitung ya, yang kemudian bisa diakses langsung melalui objek. Ya, sementara itu dulu, kemudian kesimpulan sementaranya visibility member protected itu hanya dapat diakses dalam kelas. Jadi kesimpulan sementara, visibility member protected hanya dapat diakses di dalam kelas, tidak dapat diakses melalui objek meskipun berada pada parent class. Harus dibuat public method untuk mengakses protected member. Satu ya. Sama seperti itu ya. Seperti yang ini. Yang ini ya, yang nilai privat ini saya matikan. Dihapus atau itu dengan metode itu. Yang perintahnya tambah protect ke nilai akhirnya seperti itu ya, private ya. Nah, harus dibuatkan public method untuk mengakses protected member ya. Dari dihapus atau dimatikan supaya tidak bisa Kita matikan dulu. eksekusi ya. Selanjutnya perintahnya tambah protected method lagi pada parent class untuk mengecek kelulusan. Jadi protected depannya maksudnya kelulusan. Jika nilai akhir function Kita tambah di sini protected function kelulusan. kelulusan ya. Nah, langsung aja if tadi ya, dollar is and akhir lebih dari sama dengan 60. Kita memakai if this and
terakhir delapan puluh. Yes, maka kita tampilkan pesan echo lulus. Echo Nah, jika tidak kurang berarti ya dari 60, maka ditampilkan juga kami pesannya. kita tambah di bawahnya else echo tidak lulus. Adalah tidak lurus. Oke, seperti itu. Nanti sampai di heading 60. Ini tambahannya. Ini masih di parent class. Oke, seperti ini. Masih dalam parent class. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita eksekusinya pada child class-nya. Kenapa kita tidak mau mencoba ini protected kelulusan yang langsung diakses dari objek? Karena kita sudah tahu tadi ya, yang itu nilai akhir tidak bisa. Nah, apalagi bersama masih tidak bisa. Tapi kalau penasaran, ini coba saja ya. Nah, ini saya aktifkan kembali. Ini kan berhasil tadi ya. Nah, sekarang kalau saya ini bahwa yang protected tidak bisa, ya harus pakai public method untuk mengaksesnya. Saya lanjutkan saja. Jadi kita eksekusinya bukan di situ ya, tapi di sini. Eksekusi pada child class. Nah, sekarang kita coba akses method hitung nilai akhir pada child class. Kita lihat hasilnya ya. Child class itu yang ini. Nah, kita masuk kosong tadi ya. Nah, ini kita buat seperti ini, kita hitung. Kita sesuaikan juga ya. Jadi 60 dulu ya. Kita ke child class. Supaya hasil akhirnya kita tahu itu pasti 60. Nah, ini ada hitung nilai akhir. Tadi kan di parent class. Nah, di parent class ini kita jadikan protected. Apakah bisa dia diakses dari sini, dari kelas turunan? Nah, ini versi kita tampilkannya ya. Ini kelas turunan. Nah, nggak bisa ya, karena ini sifatnya adalah protected. Ini sama dengan yang ada di parent class tadi. Sekarang kita versi tampilannya. Oke, bisa tampil ya nilainya 60. Kenapa begitu? Nah, ini membuktikan bahwa protected itu bisa diakses dari kelas asalnya dia di parent class. Berarti berhasil ya. Langsung ke kelulusan. Sip, cepat ya. Nah, sekarang kita refresh lagi. Nah, ini juga nggak bisa. Langsung ke ini masih di kelas child ya. Berarti dolar nilai. Langsung ke kelulusan. Sip, cepat ya. Nah, sekarang kita refresh lagi. Nah, ini juga nggak bisa. Karena kelulusan ini adalah protected, tapi diakses langsung melalui objek, nggak boleh, nggak bisa ya. Nah, seperti ini tidak bisa. Terus gimana caranya? Nah, kita buat public method pada child class, bisa nggak? Kalau tadi itu berada untuk mengakses hitung nilai akhir, kita pakai public method namanya itu bisa, tapi di dalam kelas yang sama. Nah, sekarang kita coba untuk yang protected ini kita akses melalui public method yang ada di parent class-nya. Jadi kelulusan dan kan public method juga ya. Nah, apa kita taruh di sini itu kelas turunan.
ya, status kelulusan. Oke, seperti ini kita return yes kelulusan. Nah, seperti itu. Ini pemanggilannya ya, jadi kelulusannya berada di parent class, ada di sini, ada di parent class, tapi untuk aksesnya public methodnya kita taruh di kelas turunannya di child class. Sudah ini ya. Nah, sekarang di akses text status kita lihat hasilnya. Status kelulusan kan nggak bisa tadi ya. Nah, sekarang langsung aja kita bikin seperti text status. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nilai 60 itu lulus dan sudah bisa. Artinya berhasil. Nah, kita buat dulu nilainya ya supaya ada seperti kasusnya. Ini jadi 40 misalnya nilai tugas. Oke, kita refresh tampilannya 56 jadi tidak lulus ya, betul ya, karena dia di bawah dari 60. Oke. Maka kesimpulan akhirnya adalah function or else. protected hanya dapat diakses. Ya, Pak. Kemudian dan sudah bisa. Nah, terus. Nah, sekarang langsung aja kita bikin seperti ini. Tag status metodenya kita taruh di kelas turunan dari child class. Public. Akses kelulusan itu. Nah, dia juga nggak bisa. Misalnya, oke. Sini ini masih 60. Tidak. Nah, di parent class ini kita jadikan protected. Apakah bisa dia supaya hasil akhirnya kita tahu itu? Gitu ya. Jadi 60 dulu ya. Eksekusi pada child class. Balikan lagi. Kita sudah buktikan itu dari awal tadi. Nah, baik. Bahannya. Ini masih di parent class. Tambahannya. Ini masih di parent class. Ya seperti ini masih ada. Jadi itu dia hasilnya. Di sini ada nama Serena Pitaparella dengan nilai 90, jadi dia lulus. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya pelajari dari materi 12, yaitu protected, dan untuk tugas 1D juga. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.